Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan bahagia, dan lancar juga semua usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana nih teman-teman, puasanya lancar? Alhamdulillah ya kalau masih lancar. Nah di sini guys, aku mau jawab pertanyaan dari teman subscriber aku. Apa sih pertanyaannya? Nah, tanpa basa-basi, ayo kita baca pertanyaan dari teman aku ya guys. Semoga bermanfaat. Oke ya guys, kita jawab pertanyaan dari teman subscriber aku. Nah, kita lihat pertanyaannya apa sih yang Prabowo Adang namanya ya. Dia itu nanya begini, Mbak, semua ukuran plastik PE atau plastik gitu, belanja dalam 1 kilo harganya sama nggak ya? Nah, aku coba jelaskan di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Terus mudah-mudahan Kakak Prabowo Adang lihat video aku gitu ya. Biasanya sih kalau misalkan aku belanja plastik PE, PP seperti itu ya. Kalau misalkan ukurannya yang gede ataupun yang besar, lebih murah harganya dibandingkan sama ukuran yang plastik PP atau PE yang kecil gitu loh guys. Semakin kecil plastik ukurannya semakin mahal. Jadi kalau plastik yang ukuran gede lebih murah gitu loh guys. Nggak tahu kenapa, mungkin ya nggak tahu lah. Pokoknya mah kalau plastik kecil ukurannya itu lebih mahal gitu loh guys. Nah, oke lanjut. Mbak maaf, banyak nanya nih. Mbak dulu kenapa pertama kali ambil keputusan buka toko plastik? Pertimbangannya apa? Kenapa kok nggak buka toko kelontong ataupun ATK atau toko listrik dan lain-lain? Minta masukannya ya Mbak. Suwun teh, terima kasih merenya. Terima kasih banyak, terima kasih kembali Kakak Prabowo Adang ataupun Mas Prabowo. Semoga jawaban aku bisa memuaskan ataupun Kakak Prabowo bisa melihat video aku gitu. Jadi kejawab pertanyaannya ya. Nah, dulu itu maaf ya, banyak mobil di sini pagi-pagi, banyak yang ke pabrik jadi berisik gitu. Tapi di sini aku ada waktunya pagi-pagi, jadi aku sempetin bikin video buat menjawab pertanyaan dari Mas Prabowo ini. Nah, dulunya itu berawal aku jualan toko plastik sama bahan kue. Aku udah pernah cerita gitu loh guys di video-video aku yang sebelumnya. Pertama kali itu aku awal buka toko plastik sama bahan kue itu ceritanya apa. Tapi di sini mungkin si Mas Prabowo ini nggak lihat videonya gitu. Jadi bertanya lagi, oke lah aku jawab. Nah, untuk pertama kali itu aku kepikiran mau buka, dulunya itu aku jualan sistik gitu loh mas. Jualan sistik. Jadi pertama kali aku buka toko plastik sama bahan kue itu kepikiran pas pertama kali aku suka jualan sistik gitu loh mas. Nah ketika itu aku banyak orderan sistiknya, terus aku lupa beli plastiknya gitu. Pas malam-malam aku cari ke semua toko-toko plastik sama bahan kue, ternyata udah tutup. Nah dari situ aku mikir, loh plastik kok simple gitu ya, sederhana tapi butuh gitu. Nah di situ aku mikir, kenapa nggak aku buka toko plastik sama bahan kue aja aku. Nah dari situ aku kepikiran jadi mau buka toko plastik sama bahan kue. Terus di samping pas waktu itu aku butuh plastik, aku juga mikir kayak gini, kalau misalkan aku buka toko plastik sama bahan kue, jadi aku kepikirannya itu kalau plastik kan kadaluarsanya ataupun expirednya lama gitu. Kalau misalkan kemungkinan nggak ada yang beli juga bisa mengurangi kerugian gitu. Jadi expirednya kan lama. Emang ada expirednya gitu, plastik kuning gitu. Nanti kalau expired itu berubah warna si plastiknya jadi kuning. Tapi lama gitu kan. Beda lagi sama jualan masakan ataupun seperti warung nasi gitu kan, masakan mah cepet basi. Nah jadi di situ aku motor maaf ya. Nah jadi di situ aku kepikiran mau buka toko plastik sama bahan kue. Lanjut ya, kan tadi Mas Prabowo juga nanya kenapa nggak kepikiran buka toko kelontong. Nah di sini kebetulan sekali di lingkungan
masyarakat di sini ataupun di lingkungan aku ini, toko kelontong itu udah banyak ngejejer. Dari jalan raya itu banyak toko kelontong yang gede-gede, yang besar-besar gitu. Nah di situ aku mikir buka toko plastik aja sama bahan kue. Kebetulan di kampung aku belum ada toko plastik sama bahan kue. Terus yang menguatkan aku juga di sini, aku deal gitu mau buka toko plastik sama bahan kue. Di samping aku tahu bahan-bahan kue, soalnya aku suka bikin kue gitu. Banyak yang suka mesen ke aku seperti bolu, terus ya sisti, kue-kue gitu. Jadi dulunya itu aku tukang kue, tukang donat gitu ya. Jadi nyambung gitu, aku tahu bahan-bahan kuenya gitu. Terus yang bisa menguatkan juga di sini itu aku dekat lingkungannya sama pabrik, guys. Alhamdulillah ya, warung aku itu gak jauh dari lingkungan pabrik, yang mana di depan pabrik itu banyak yang jualan seperti nasi uduk, makanan, pokoknya nasi mang bakso. Jadi ngebutuhin plastik. Nah dari situ aku nekat mau buka toko plastik sama bahan kue, walaupun waktu itu aku punya modalnya itu cuman sedikit, tapi alhamdulillah bisa berjalan, alhamdulillah sampai sekarang gitu masih jualan. Nah seperti itu ceritanya gitu loh guys. Nah jadi seperti itu Mas Prabowo, awal mulanya aku buka plastik sama bahan kue, terus memilih buka usaha plastik sama bahan kue, tidak memilih usaha yang lain gitu. Karena aku tidak buka ATK alat tulis gitu, karena lingkungan aku ataupun posisinya itu jauh sama sekolahan. Terus yang kedua, aku tidak buka alat-alat listrik, soalnya aku nggak paham dengan peralatan listrik. Jadi aku di sini nyambungin aja apa yang aku tahu. Misalnya aku buka toko plastik sama bahan kue, kan aku tahu bahan-bahan kuenya, dulunya pernah jualan kue juga. Terus kalau plastik kata aku mah mudah lah ya gitu, jualan plastik mah nggak ribet gitu. Jadi nggak sian expire. Nah ya seperti itulah pokoknya mah ya. Nah mudah-mudahan jawaban aku bisa puas gitu ya dengan jawaban aku Mas Prabowo. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga bermanfaat. Terus kalau misalkan punya niat mau buka usaha, ayo segera mulai gitu. Bismillah aja, kita pasti bisa. Nah sekian dulu deh ya video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.